6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Tekanan darah tinggi adalah keadaan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm merkuri atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm merkuri. Tekanan darah sistolik adalah jumlah yang diukur dalam setiap detak ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Angka tekanan darah sistolik yang normal adalah sekitar 120 mm merkuri. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah di dalam arteri saat jantung sedang tidak berdegup. Angka tekanan darah diastolik yang normal adalah 80 mm merkuri. Secara global, 1 miliar orang di dunia memiliki hipertensi. 2/3 diantaranya tinggal di negara berkembang dengan prevalensi yang terus meningkat tajam. Diprediksi, pada tahun 2025, sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia terkena hipertensi. Hingga saat ini, hipertensi menjadi penyebab kematian sekitar 8 juta orang setiap tahun. Sebanyak 1,5 juta diantaranya terjadi di Asia Tenggara. Hipertensi disebut the silent killer karena sering muncul tanpa keluhan. Penderita umumnya tidak tahu kalau mengidap hipertensi. Hanya 1/3 penderita hipertensi yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan, dan ironinya hanya 0,7% yang minum obat secara rutin. Ada 2 faktor risiko hipertensi. Yang pertama adalah faktor yang melekat pada penderita seperti umur, jenis kelamin, dan genetik. Faktor kedua adalah faktor yang diakibatkan oleh perilaku hidup tidak sehat seperti merokok, konsumsi garam berlebih, berat badan berlebih atau kegemukan, diet rendah serat, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dan stres. Hipertensi bisa dicegah dengan melakukan pola hidup sehat yang dianjurkan seperti memenuhi gizi seimbang dan membatasi gula, garam, serta lemak, mempertahankan berat badan dan lingkar pinggang ideal, yaitu pria kurang dari 90 cm dan wanita kurang dari 80 cm. Olahraga teratur, stop merokok, hindari konsumsi alkohol, konsumsi obat secara teratur karena penderita hipertensi membutuhkan pengobatan yang lama dan terus-menerus sepanjang hidup. Ukur kadar gula darah, tekanan darah, dan periksa urin secara teratur. Tekanan darah yang diperiksa harus dicatat sehingga dapat dimonitor dengan ketat. Tidak semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan keluhan maupun gejala. Namun biasanya, keluhan berikut yang dirasakan: sakit kepala, gelisah, jantung berdebar, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, dan mudah lelah. Mengapa hipertensi berbahaya? Karena jika tidak dikontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, dan gangguan otak. Setiap orang harus memeriksa tekanan darah secara rutin. Jika tekanan darahnya tinggi, segera konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sebagian penyandang hipertensi dapat mengontrol tekanan darahnya dengan melakukan perubahan gaya hidup saja. Namun, sebagian lainnya memerlukan tambahan obat.
Stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang bisa terjadi pada anak akibat kekurangan gizi kronis pada periode awal pertumbuhannya. Stunting memiliki gejala seperti postur anak lebih pendek dari usianya, proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya, berat badan rendah untuk anak seusianya, serta pertumbuhan tulang tertunda. Diperkirakan 20% kasus stunting dimulai sejak dalam kandungan. Nah, penyebab stunting bisa terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC atau antenatal care, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas, kurangnya akses ke makanan bergizi, serta kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Selain itu, stunting juga memiliki dampak pada jangka pendek dan jangka panjang, seperti meningkatkan risiko kematian, lebih rentan terkena penyakit infeksi, berisiko mengalami penurunan kemampuan intelektual dan produktivitas, serta terkena penyakit degeneratif atau penyakit jantung, diabetes, stroke, dan osteoporosis di masa mendatang. Tanpa nutrisi yang baik, seorang anak dapat mengalami kerusakan yang serius dan sering terjadi gangguan permanen pada perkembangan otak dan tubuh. Efek stunting akan berdampak seumur hidup dan dapat berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak perempuan dengan kondisi stunting akan tumbuh menjadi ibu dengan nutrisi yang buruk, kemudian melahirkan bayi dengan gizi buruk. Menurut data Riskesdas 2018 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kategori proporsi status gizi sangat pendek pada tahun 2007 adalah 18,8%, lalu turun menjadi 18% pada tahun 2013 dan 11,5% pada tahun 2018. Stunting hampir tidak selalu dapat disembuhkan, namun stunting dapat dicegah dari dini dengan pola hidup sehat, gizi seimbang ditambah suplemen tambah darah atau tablet FE sejak remaja, menjaga kesehatan fisik, emosi, dan gizi seimbang saat hamil, tidak lupa untuk rajin periksa kehamilan dan beri stimulasi pada janin, berikan ASI eksklusif, pengasuhan ASI asuh, gizi seimbang, dan pantau tumbuh kembang anak. Dengan memberikan nutrisi dan pengasuhan yang tepat pada 1000 hari pertama kehidupan, anak Indonesia akan menjadi generasi emas yang bebas stunting. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah pasien TBC terbanyak kedua di dunia? Perkiraan jumlah pasien TBC di Indonesia saat ini berjumlah 842.000. Dari jumlah tersebut, baru 60%-nya yang dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. 40%-nya atau kira-kira 336.800 kasus TBC belum berobat atau belum dilaporkan. Bahkan, setiap hari sekitar 300 orang di Indonesia meninggal karena TBC. Wah, bukan angka yang sedikit ya. Lantas, apa sih sebenarnya TBC itu? Tuberkulosis, sering disingkat TB atau TBC, adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TBC, Mycobacterium tuberculosis. Kuman TBC hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop, yang terlihat berbentuk batang dan sifatnya tahan asam. Oleh karena itu, kuman TBC sering disebut sebagai bakteri tahan asam. Kenapa sih TBC ini masih menjadi masalah besar di Indonesia? Yang pertama, belum semua fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pelayanan yang optimal untuk pasien TBC. Kedua, belum semua lapisan masyarakat sadar untuk berobat ke dokter, puskesmas, atau rumah sakit jika batuk lebih dari 2 minggu. Ketiga, belum semua lapisan masyarakat paham tentang penyakit TBC, bahayanya, cara penularannya, pengobatannya, dan pencegahannya. Bagaimana kuman TBC ditularkan dari pasien ke orang di sekitarnya? Penularan kuman TBC terjadi melalui droplet, percikan air ludah yang keluar saat pasien TBC batuk, bersin, tertawa, atau berbicara. Kuman TBC tersebut selanjutnya akan terhirup oleh orang yang berada di dekat pasien tersebut. Siapa saja yang berisiko tinggi tertular TBC? Anak balita, lanjut usia, remaja, pasien diabetes mellitus, orang yang tinggal di rumah yang padat penghuninya, gizi buruk, dan pasien HIV. Berikut gejala jika kita terkena TBC. Untuk orang dewasa, gejala utamanya adalah batuk berdahak lebih dari 2 minggu disertai darah. Gejala penyertanya adalah demam, penurunan berat badan, keringat malam, sesak nafas atau nyeri dada, nafsu makan menurun, dan lemah. Sementara, untuk anak, gejala yang ditimbulkan adalah batuk lebih dari 2 minggu,
pembekakan kelenjar, demam tanpa sebab, berat badan turun, atau aras-arasan. Lalu, bagaimana cara mencegah sakit TBC? Salah satunya dengan vaksinasi BCG yang diberikan pada anak umur 0-3 bulan. Selain itu, kita harus menciptakan lingkungan dan gaya hidup sehat, seperti biasakan gaya hidup sehat, makan makanan yang bergizi, rumah dengan jendela dan ventilasi yang terbuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah, dan tidak merokok. Apa yang harus dilakukan bagi orang yang kontak serumah atau kontak erat dengan pasien TBC? Nah, kontak serumah adalah orang yang tinggal serumah minimal 1 malam atau sering tinggal serumah pada siang hari dengan kasus indeks dalam 3 bulan terakhir. Sedangkan kontak erat adalah orang yang tidak tinggal serumah tetapi sering bertemu dengan kasus indeks dalam waktu yang cukup lama, yang intensitas berkontaknya hampir sama dengan kontak serumah dalam 3 bulan terakhir. Yang harus dilakukan adalah segera ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan penapisan TBC. Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan jika timbul gejala TBC. Segera diberikan terapi pencegahan TBC berdasarkan indikasi dan keputusan dokter. Apakah TBC bisa disembuhkan? Ya, tentu bisa. Jika kita merasa punya beberapa tanda gejala TBC atau kontak erat, bahkan serumah dengan penderita TBC, tentu kita wajib konsultasi dengan dokter terkait bagaimana penanganan lebih lanjut. Atau bisa juga melakukan screening gratis jika di daerah kita ada program Zero TB. Yang jelas, menerapkan pola hidup bersih sangat dianjurkan. Tetap gunakan masker, serta rajin mencuci tangan dengan sabun di dalam air mengalir akan melindungi kita dari bakteri-bakteri atau virus. Salam sehat! Apakah kalian pernah dengar suatu penyakit yang bernama diabetes? Diabetes, atau yang sering dikenal dengan nama kencing manis, adalah kondisi di mana terdapat jumlah gula yang tidak normal tingginya di dalam darah. Tetapi, bagaimana sih caranya gula-gula tersebut menumpuk jumlahnya di darah kita? Di saat kita makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, dan lain-lainnya, karbohidrat kompleks tersebut akan dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu glukosa. Glukosa akan melalui suatu proses yang bernama glikolisis, di mana glukosa akan dipecah menjadi adenosin trifosfat atau ATP, suatu molekul yang berkontribusi terhadap energi di tubuh. Jika sudah terdapat cukup jumlah glukosa di aliran darah kita, organ kita yang bernama pankreas akan mengeluarkan hormon insulin yang akan mengubah glukosa menjadi molekul glikogen agar bisa disimpan di hati atau di otot sampai nanti dibutuhkan lagi. Saat butuh energi, glikogen tersebut akan melalui suatu proses yang bernama glikogenolisis dan diubah kembali menjadi glukosa untuk diubah menjadi energi. Diabetes, kondisi di mana jumlah glukosa sangat tinggi di darah, dapat dibagi menjadi 2 tipe. Pertama, diabetes tipe 1, di mana sistem imun badan kita menyerang sel di pankreas yang bertugas menghasilkan insulin. Tanpa insulin, glukosa tidak bisa diubah menjadi glikogen. Sedangkan, diabetes tipe 2 adalah di saat pankreas memproduksi cukup insulin, tetapi badan kita tidak dapat menggunakannya untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Kondisi serius ini bisa mengakibatkan komplikasi di mata, saraf, gusi, dan bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal, serangan jantung, ataupun stroke. Bahkan di beberapa kasus, penderita diabetes bisa mengalami sesuatu yang bernama diabetic foot, berakibat syaraf di kaki yang rusak dan membuat kita tidak akan merasakan luka di kaki. Jika dibiarkan, bisa menyebabkan infeksi dan bisa diamputasi.
Ada baiknya kita rajin periksa ke dokter untuk mencegah terjadinya kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Kita juga bisa mulai berolahraga dan mengurangi konsumsi gula. Bagaimana menurut kalian? Memasuki musim Apakah kalian hujan, suka dengan banyak nyamuk berkeliaran di lingkungan tempat tinggal Anda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Meningkatnya populasi nyamuk di musim hujan diakibatkan karena banyaknya genangan air yang tersedia yang menjadi tempat berkembang biak larva nyamuk. Salah satu penyakit yang juga turut meningkat di musim hujan adalah demam berdarah dengue atau DBD. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang sebelumnya telah terinfeksi virus dengue. Demam berdarah menjadi ancaman kesehatan masyarakat karena keparahan penyakit yang ditimbulkan dan bisa berisiko hingga kematian. Untuk itu, Anda harus mencegah timbulnya penyakit ini di lingkungan tempat tinggal Anda. Bagaimana caranya? Hal paling utama yang harus Anda lakukan adalah jangan membiarkan adanya tempat bagi nyamuk untuk berkembang biak. Lakukan kegiatan 3M untuk mencegahnya. Caranya sangat mudah. Pertama, menguras. Kuraslah bak mandi atau tempat penampungan air lainnya dengan bersih dan rutin. Kedua, menutup. Tutuplah semua tempat penampungan air yang ada di lingkungan Anda, supaya tidak ada nyamuk yang masuk dan meninggalkan telur di tempat tersebut. Ketiga, mengubur. Kuburlah semua barang-barang bekas di tanah, agar lingkungan tetap bersih dan tidak ada air hujan yang tertampung di barang bekas tersebut. Plus, gunakan kelambu saat tidur. Menggunakan obat anti nyamuk atau spray anti nyamuk. Tidak menggantung pakaian di belakang pintu. Lakukan fogging, serta peliharalah ikan jika memiliki kolam di rumah. Hal ini agar jentik-jentik nyamuk yang ada di kolam bisa dimakan oleh ikan yang dipelihara. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yuk, lakukan gerakan 3M+. Sebagai upaya awal mencegah DBD sejak Demam berdarah dengue atau DBD adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa gejala demam berdarah yang bisa kita kenali, seperti demam, kulit berbintik merah atau ruam, nyeri sendi dan otot, diare, serta muntah. Jika ada gejala tersebut, Anda dapat melakukan pertolongan pertama dengan cara minumlah air sebanyak mungkin, makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh meningkat, minum obat penurun panas, serta menurunkan suhu tubuh dengan cara dikompres. Dan untuk pencegahan, segera lakukan 3M+, menguras dan menutup tempat penampungan air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas, serta plus, mencegah perkembangbiakan nyamuk. Karena satu kali gigitan saja dapat menularkan. Jika dalam 3 hari demam tidak turun, segeralah ke dokter atau pelayanan kesehatan. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.